Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Rozik. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah push notification pada Android kita menggunakan Flutter. Di sini saya sudah membuat project baru Flutter, kemudian menjalankannya pada emulator. Untuk membuat push notification sendiri, kita akan menggunakan 3 package, yaitu Firebase Messaging, yang kedua ada Flutter Local Notifications, yang ketiga ada Firebase Core. Jadi pastikan teman-teman install ketiga package ini ke dalam paspec YAML pada project kalian. Di sini saya sudah menginstalnya. Pada dependencies ini ada 3 package. Kemudian kalau sudah, jangan lupa teman-teman import di project teman-teman ya, yaitu di main.dart. Oke, untuk langkah awal, coba kita baca dokumentasi dari Firebase Flutter itu sendiri, bagaimana cara melakukan integrasi pada Android. Masuk ke Get Started, kemudian pilih Android Installation. Scroll ke bawah, teman-teman masukkan class path ini ya ke dalam build.gradle pada level Android. Masuk ke Android build Gradle. Tadi ya, karena build Gradle ada dua, ada di level app dan juga ada di level Android. Oke, masuk ke level Android, tambahkan class path-nya pada bagian build script dependencies. Paste di sini ya. Jangan lupa simpan. Selanjutnya baru ke level app ya. Kita masukkan apply plugin ya. Kita copy, kita masukkan di sini ya. Scroll ke bawah, bagian apply di sini. Teman-teman enter aja. Kemudian jangan lupa simpan. Scroll ke bawah. Jangan lupa nyalakan multi-deck ya. Copy aja, masuk ke bagian Gradle level app. Masuk ke sini ya, paste di sini aja. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, tambahkan Android use clear text traffic. Kita copy aja, masukkan ke dalam Android manifest. Masukkan ke dalam tag application. Masuk ke sini ya. Jangan lupa simpan. Iya, teman-teman di sini juga masukkan permission internet ya. Kemudian tambahkan ini. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke Firebase Messaging. Untuk membuat push notification itu sendiri, teman-teman bisa hanya fokus di package ini karena di example-nya dia akan memberikan contoh secara lengkap. Jadi kita bisa tinggal copy saja. Selanjutnya kita copy aja ya bagian ini. Kita masuk ke dalam main.dart. Oke, pastekan sebelum function main ya. Di sini. Ini komennya kita hapus dulu. Ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, ini masih ada yang merah. Oke, kita cek satu persatu. Ini karena sekarang dia menganut null safety, maka kita kasih deklarasi null safety di sini ya. Tinggal memberikan simbol tanda tanya di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam function main.dart. Kita copy aja bagian ini, lalu kita paste ya. Oke. Kita cek satu persatu. Ini karena dia await, maka kita harus deklarasikan asinkronus di sini. Kemudian kita import. Jadi fungsinya ini adalah dia hanya menjalankan pada versi selain platform web ya, karena Flutter ini dia multi platform. Ya, ini untuk menginisialisasikan channelnya. Selanjutnya ini menginstansiasi Flutter local notification-nya. Kemudian ini juga karena dia menganut null safety, jadi kita kasih tanda seru di sini. Ini juga sama. Oke. Ini komennya kita hapus saja. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke dalam widget kita ya. Di sini nama widgetnya application. Kalau di kita adalah my homepage. Jadi teman-teman copy aja bagian yang ini. Kita copy, kemudian kita paste di dalam init state ya. Ini masuk ke dalam widget my homepage. Karena kita belum punya init state, kita deklarasikan dulu init state. Ya, kemudian paste yang tadi di bagian sini. Oke, kalau sudah kita cross check satu persatu. Di sini sepertinya ada null safety di sini. Ini sepertinya juga sama.
Sebentar, sorry, ini kurang ini ya. Di sini ini juga sama sepertinya. Oke, kemudian ini juga tambah tanda seru di sini. Ini juga ketiganya sama. Ini kita hapus saja. Jangan lupa simpan ya, Ctrl S. Oh, ini sepertinya tidak perlu dikasih ini ya. Oke. Tinggal ini ya. Sementara kita kasih komen aja. Oke. Jadi konsepnya adalah di sini ada dua function, ada onMessage sama onMessageOpenApps. Jadi untuk yang pertama ini menghandle ketika ada pesan masuk dari Firebase. Jadi nanti ketika ada pesan, kita akan menampilkannya ke dalam push notification ya. Di sini kita memanfaatkan plugin local notification. Sedangkan yang di sini adalah onMessageOpenApp. Nah, ini menghandle ketika notif itu kita klik ya. Ini biasanya akan dinavigasikan ke suatu page. Tapi untuk sementara di sini kita print aja. Sementara seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita coba cek lagi apa yang perlu ditambahkan. Oke. Untuk send ini kita nggak perlu. Sementara ini mungkin di video yang terpisah kita hanya ingin menampilkan push notif yang dikirimkan melalui Firebase. Oke, sepertinya untuk konfigurasi cukup itu aja. Untuk selanjutnya adalah teman-teman boleh buka halaman Firebase Console. Teman-teman bikin akun ya, atau login menggunakan akun Google teman-teman. Masuk aja ke console.firebase.google.com. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa bikin project baru. Ini project saya yang sebelumnya. Masuk ke add new project. Kemudian masukkan project name. Ini kita matikan aja. Teman-teman bebas, tadi bisa dinyalakan untuk analitiknya. Karena ini tutorial, jadi saya nggak perlu. Oke, kalau sudah klik continue, nanti akan diarahkan ke halaman konsol. Teman-teman boleh klik aja bagian Android karena kita integrasi dengan Android. Kemudian masukkan package name dari aplikasi teman-teman. Ini bisa ditemukan di dalam Gradle ya. Gradle yang level apps ya. Jadi masuk ke default config ini, nanti akan ada application ID. Ini kita copy aja. Kita masukkan ke dalam Firebase. Oke, ini langsung aja register. Nah, selanjutnya kita download file Google Service JSON-nya. Nanti kita masukkan ke dalam Android kita ya, pada level app ya. Kalau sudah, kita coba cross check. Kita copy file Google Service JSON-nya, kita masukkan ke dalam project kita, masukkan ke dalam level apps. Ini kita rename dulu. Oke, kalau sudah kita enter, dan nanti isinya adalah dia menghubungkan antara aplikasi kita dengan API dari Firebase. Oke ya. Next kita masuk ke Firebase-nya lagi. Setelah itu klik next. Nah, ini yang tadi kita lakukan ya. Pastikan kita import ini di dalam build.gradle. Kemudian tambahkan repository Google. Pastikan ini sama ya. Ini di level Android ya. Android Gradle ya. Di sini sepertinya kita sudah. Oh, di sini ya. Tadi kita udah, ini juga ada udah Google. Ini udah kita masukin. Ini ya. Oke, artinya ini sudah. Kemudian ini juga tambahkan ini ya di level apps ya. Sekarang kita copy yang di sini. Kita tambahkan apply plugin com Android. Kita cek, harusnya ini tadi sudah ya sepertinya. Kita cek di bagian level apps ini ya, com Android application. Kemudian yang Google Service ini sudah, yang belum ini ya. Ini kita masukkan ke dalam dependencies. Kita scroll ke bawah, nah masukkan ke sini. Jangan lupa kita simpan. Kalau sudah, kita klik next. Langsung kita klik continue to console. Oke. Nah, secara otomatis akan muncul di sini project kita yang dengan Android ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman masuk aja ke cloud messaging karena kita ingin membuat push notification ya. Nah, ini
Sebelumnya kita run dulu project kita ya, karena kita membuat beberapa konfigurasi. Kita stop dulu. Jadi kalau reload aja itu nggak bisa ya, harus di restart ya. Kita open debug konsolnya, lalu kita jalankan ya. Untuk menjalankannya teman-teman bebas. Di sini saya menggunakan Ctrl F5. Oke, sudah muncul ya. Selanjutnya coba kita tes apakah nanti notifnya muncul. Teman-teman balik aja ke Firebase-nya, kemudian klik send your first message. Kemudian masukkan aja title-nya, kemudian pesannya. Ya. Kemudian next aja. Lalu pilih apps-nya adalah com.youtube-tutorial. Kalau sudah klik next. Oke, sebelum kita review, kita cek dulu sini. Nanti dia akan muncul di sini ya notifikasinya. Coba kita klik review, publish. Ya, ini kita cek apakah muncul. Masih belum muncul ya. Sepertinya ada konfigurasi yang kurang ya. Sebentar. Ups, ternyata muncul ya ini. Wah, datangnya telat ternyata teman-teman. Ya, coba kita lagi ya. Kita buat notifikasi lagi. Hello, ini notif kedua. Welcome to YouTube tutorial. Coba kita next. Kita pilih YouTube tutorial, kita klik next, lalu klik review, publish. Oke, kita tunggu. Ya, memang kalau menggunakan ini kadang agak terlambat ya, sama kayak yang tadi. Kita tunggu aja. Wah, ya dia udah muncul ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Hello, ini notif kedua sama seperti yang kita kirimkan di konsol Firebase. Ini teman-teman bisa kirimkan melalui server side ya. Jadi ketika kalian menggunakan backend nanti bisa ngirimnya lewat sana, lewat server integration. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengirimkan sesuai device tertentu saja. Caranya bagaimana? Nah, jadi nanti teman-teman dapatkan device dari ini Android teman-teman. Caranya adalah kita panggil aja di sini. Semisal ya, kalau ini tombolnya ini diklik, saya ingin berapa sih ID atau token dari device ini, sehingga nanti kita bisa mengirimkan hanya untuk device ini saja. Teman-teman bisa masukkan ke Firebase, kita masukkan ke dalam variable string ya. Karena dia formanya null safety, ini jangan lupa kita tambahkan asynchronous. Lalu di sini ya, messaging.instance.get token. Jadi dia nanti akan mengembalikan device token dari Android teman-teman ya. Oke, kalau sudah nanti kita coba print ya. Print token. Ya, kita simpan, lalu kita cek di sini. Kita cek di debug konsolnya. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah token dari device aplikasi kita ya, device smartphone atau device Android kita. Kita copy, kita bisa mengirimkan ke spesifik ya. Caranya adalah kita ketikkan ini adalah specific user menggunakan device token. Sendnya via ini ya. Nanti akan ada opsi untuk memasukkan tokennya. Kita tambahkan aja, kita centang. Jadi nanti bisa mengirimkan ke banyak ya, ke banyak token atau ke banyak device secara langsung. Klik tes aja ya. Kita tunggu, harusnya dia udah terkirim. Ya, ini adalah specific user ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengirimkan ke user dengan device tertentu saja. Ya, ini nanti hubungannya sama notifikasi dengan user ketika sudah login, biasanya seperti itu. Kita hanya ingin mengirimkan pada user yang sudah terautentikasi. Nanti bisa memanfaatkan device token ini. Ya, mungkin untuk tutorial bagaimana cara membuat push notification pada Flutter menggunakan Firebase, semoga dapat membantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian, saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.